Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang praktek pemantauan tumbuh kembang anak, terutama adalah DDST atau Denver Development Screening Test. Oke. Denver Development Screening Test atau DDST itu adalah salah satu metode screening terhadap kelainan perkembangan anak yang bertujuan di sini untuk mengetahui dan mengikuti proses perkembangan anak untuk mengatasi secara dini bila ditemukan kelainan perkembangan. Nah, kapan pelaksanaan yang pas atau yang tepat untuk pemeriksaan DDST? Ada 2 tahap. Yang pertama adalah dilakukan pada usia 0 sampai 6 tahun, yaitu bertahap mulai dari 3 sampai 6 bulan, 9 sampai 12 bulan, 18 sampai 24 bulan, kemudian 3 tahun, 4 tahun, dan 5 tahun. Kemudian yang tahap kedua dilakukan pada saat mereka atau anak-anak yang dicurigai adanya hambatan perkembangan pada tahap pertama. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi diagnostik yang lengkap. Jadi apabila pada tahap pertama ditemukan adanya dicurigai adanya hambatan, maka dilakukan pemeriksaan tahap kedua atau lanjutan. Oke, apa saja sih yang dinilai pada pemeriksaan DDST ini? Ada 4 sektor, yaitu sektor personal sosial, sektor motorik halus, dan sektor bahasa, serta ada sektor gerakan motorik kasar. Sektor personal sosial yaitu aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian yang kedua, sektor gerakan motorik halus. Ini adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk mengamati sesuatu, melakukan kegiatan yang melibatkan gerakan-gerakan otot tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil, tetapi memerlukan koordinasi yang cermat atau teliti. Contoh, koordinasi mata, tangan, cara memegang tangan, mengambil manik-manik atau sesuatu yang kecil-kecil, memainkan menggunakan benda-benda kecil. Ini adalah motorik halus. Sedangkan sektor bahasa itu adalah kemampuan untuk memberikan refleks terhadap suara atau memberikan respon terhadap suara, mengikuti perintah dan berbicara spontan. Kemudian sektor gerakan motorik kasar, yaitu aspek yang berhubungan dengan pergerakan dan sikap tubuh dan biasanya memerlukan tenaga karena dilakukan oleh otot-otot besar. Contohnya di sini duduk, melompat, berjalan, lari, naik tangga, dan sebagainya. Kemudian, apa saja yang perlu disiapkan untuk pemeriksaan DDST ini? Yang pertama, usahakan tes perkembangan ini dilakukan pada tempat yang tenang, tidak bising, bersih, sehingga enak untuk melakukan pemeriksaan. Sediakan meja tulis dengan kursi dan matras. Kemudian sediakan formulir. Di sini nanti ada formulirnya. Kemudian ada alat-alat. Nah, formulir di sini atau formulir Denver 2 itu adalah deteksi dini penyimpangan perkembangan anak umur kurang dari 6 tahun, berisi 125 gugus tugas yang disusun dalam formulir menjadi 4 sektor untuk menjaring fungsi perkembangan. Jadi dari 4 sektor tadi ada bahasa, ada motorik halus, motorik kasar, serta personal sosial. Itu masing-masing sektor itu ada gugus tugas yang semua total tugas gugus tugasnya ada 125 gugus tugas. Skala umur tertera pada bagian atas formulir yang terbagi dari umur dalam bulan dan tahun, sejak lahir sampai berusia 6 tahun. Setiap ruang antara tanda umur mewakili 1 bulan sampai anak berusia 24 bulan atau 2 tahun. Kemudian mewakili 3 bulan, jadi satu ruang itu mewakili 3 bulan setelah umur 2 tahun sampai usia 6 tahun.
pada setiap tugas perkembangan yang berjumlah 125 terdapat batas kemampuan perkembangan, yaitu 25%, 50%, dan 90% dari populasi anak lulus pada tugas perkembangan tersebut. Oke, nanti ada di sini penjelasan yang 25, 50, dan 90%. Oke. Pada beberapa tugas perkembangan terdapat huruf dan angka pada ujung kotak sebelah kiri. Artinya, contohnya R singkatan dari report. Artinya tugas perkembangan tersebut dapat lulus berdasarkan laporan dari orang tua atau pengasuh anak, tetapi apabila memungkinkan, maka penilai dapat memperhatikan apa yang biasa dilakukan oleh anak. Angka kecil menunjukkan tugas yang harus dikerjakan sesuai dengan nomor yang ada pada formulir. Contoh di sini di belakang nanti ya. Oke, kemudian formulir Denver. Itu juga untuk mengkaji kegiatan anak yang meliputi 4 sektor yang dinilai. Yang kelima, harus dekat dengan anak sehingga anak melakukan kegiatan dengan natural, tidak canggung, tidak takut ya. Kemudian menjelaskan pada orang tua bahwa DDST bukan tes IQ sehingga memaksakan anak untuk melakukan atau khawatir nanti anaknya IQ-nya bagaimana. Jelaskan bahwa itu bukan tes IQ, hanya tes perkembangan anak. Ketujuh, lingkungan diatur supaya anak merasa nyaman dan aman selama dilakukan tes. Ini tadi persiapan yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua ini ada alat yang dibutuhkan pada saat pengukuran atau pemeriksaan DDST. Yang pertama adalah gulungan benang wol merah diameter 10 cm, kismis atau manik-manik ya, benda-benda kecil. Kemudian 10 buah kubus warna merah, kuning, hijau, biru berukuran 2,5 cm x 2,5 cm. Kerincing dengan gagang yang kecil, botol kaca kecil dengan diameter lubang 1,5 cm, bel atau lonceng kecil, bola tenis, pensil merah, boneka kecil dengan botol susu, cangkir plastik dengan gagang atau pegangan, kemudian kertas kosong atau alat tulis. Prosedurnya yang pertama, sapa orang tua atau pengasuh anak dengan ramah, jelaskan maksud dan tujuan diadakannya tes DDST pada orang tua atau pengasuh, buat komunikasi yang baik dengan anak, hitung umur anak dan buat garis umur. Nah, catat nama anak di dalam formulir, sudah disediakan formnya. Catat nama anak, tanggal lahir dan tanggal pemeriksaan pada formulir. Umur anak dihitung dengan cara tanggal pemeriksaan dikurangi tanggal lahir. Bila anak lahir prematur, koreksi faktor prematuritasnya. Untuk anak yang lahir lebih dari 2 minggu sebelum tanggal perkiraan lahir dan berumur kurang dari 2 tahun, maka harus dikoreksi. Nah, di sini cara menghitung usia real pada anak. Rumusnya adalah hari pemeriksaan dikurangi hari lahir atau hari perkiraan lahir. Kapan kita memakai hari lahir dan kapan kita memakai hari perkiraan lahir? Nah, di sini kita hitung selisih dari hari perkiraan lahir atau HPL dengan hari lahir, hari lahir yang pastinya. Jika selisih hari perkiraan lahir atau HPL dengan hari lahirnya kurang dari 14 hari atau 2 minggu, maka perhitungan memakai hari lahir. Namun, jika selisih dari hari perkiraan lahir dengan hari lahir lebih dari 14 hari atau 2 minggu, maka memakai HPL atau hari perkiraan lahir. Misalnya, hari lahir 9 Januari 2019, maka perkiraan lahir adalah hari perkiraan lahirnya 12 Januari 2019. Maka selisihnya adalah 3 hari. 3 hari kurang dari 14 hari sehingga perhitungan memakai hari lahir.
Contoh pemeriksaan. Kemudian contoh bagaimana cara menghitung usia real. Misalnya hari pemeriksaan tanggal 17 April 2020. Hari lahirnya adalah 9 Januari 2019. Maka usia real anak adalah 17 April 2020 dikurangi 9 Januari 2019. Maka dihasilkan ada 1 tahun 3 bulan dan 8 hari. Maaf, ini 8 hari ya, bukan 4 hari. Jadi usia anak yang real adalah 1 tahun 3 bulan dan 8 hari. Kemudian tarik garis umur dari atas ke bawah dan cantumkan tanggal pemeriksaan pada ujung atas garis umur. Formulir Denver dapat digunakan untuk beberapa kali. Gunakan garis umur dengan warna yang berbeda. Siapkan alat yang dapat dijangkau anak. Beri anak beberapa mainan dari kit sesuai dengan apa yang diinginkan kita mau teskan. Beri skor penilaian dan catat pada formulir DDST. Lakukan tugas perkembangan untuk tiap sektor perkembangan, dimulai dari sektor yang paling mudah dan dimulai dengan tugas perkembangan yang terletak di sebelah kiri garis umur. Kemudian dilanjutkan sampai ke garis kanan, ke kanan garis umur. Pada tiap sektor dilakukan minimal 3 tugas perkembangan. Misalnya, pada bahasa minimal dilakukan 3 tugas perkembangan. Pada sektor personal sosial dilakukan minimal 3 tugas perkembangan dan sebagainya. Pada tiap sektor dilakukan minimal 3 sektor perkembangan yang paling dekat di sebelah kiri garis umur, serta tiap tugas perkembangan yang ditembus garis umur. Bila anak tidak mampu untuk melakukan salah satu uji coba pada langkah 1, atau gagal, menolak, atau tidak ada kesempatan, lakukan uji coba tambahan ke sebelah kiri garis umur pada sektor yang sama sampai anak dapat lulus 3 tugas perkembangan. Misalnya pada sektor bahasa, ternyata yang pertama gagal atau menolak atau tidak ada kesempatan, maka kita cari di sebelah kirinya dalam sektor bahasa sampai ditemukan paling tidak 3 lulus pada sektor perkembangan. Bila anak mampu melakukan salah satu tugas perkembangan pada langkah 1, lakukan tugas perkembangan tambahan ke sebelah kanan garis umur pada sektor yang sama sampai anak gagal pada 3 tugas perkembangan. Beri skor penilaian dan catat pada lembar formulir DDST. Nah, sekarang hal-hal yang perlu diperhatikan. Selama tes berlangsung, amati perilaku anak. Apakah ada perilaku yang khas dibandingkan dengan anak yang lainnya? Bila ada perilaku yang khas, tanyakan kepada orang tua atau pengasuh anak, apakah perilaku tersebut merupakan perilaku sehari-hari yang dimiliki anak tersebut. Bila tes dilakukan sewaktu anak sakit atau merasa lapar dan sebagainya, dapat memberikan perilaku yang menghambat tes sehingga tidak memberikan hasil yang diharapkan atau yang seharusnya. Mulai dengan menyuruh anak melakukan yang mudah untuk memberi rasa percaya diri dan kepuasan orang tua. Kemudian memberikan pujian walaupun gagal melakukan, supaya tidak mogok. Kemudian jangan bertanya yang mengarah ke jawaban. Interpretasi harus dipertimbangkan sebelum memberitahu orang tua bahwa tes hasilnya normal atau abnormal, sehingga mengurangi kekhawatiran orang tua. Tidak perlu membahas setiap item pada orang tua. Pada akhir tes, tanyalah orang tua apakah penampilan yang dilakukan oleh anak merupakan kemampuan atau perilaku pada waktu biasanya atau pada waktu yang lainnya. Nah, di sini ada scoring atau penilaian atau pemberian skor. Dikatakan lulus atau PACE atau P atau L, anak melakukan uji coba dengan baik.
atau ibu atau pengasuh anak memberikan laporan tepat, dapat dipercaya bahwa anak dapat melakukannya. Kemudian dilakukan gagal atau failure atau F ya, atau G, anak tidak dapat melakukan uji coba dengan baik, atau ibu atau pengasuh anak memberi laporan yang tepat bahwa anak tidak dapat melakukannya dengan baik. Ketiga, refuse atau menolak atau R atau M, anak menolak untuk melakukan uji coba. Penolakan dapat dikurangi dengan mengatakan kepada anak, misalnya apa yang mau dilakukan, Dek, coba ini taruh ke sini, coba Dek bikin bikin menara, coba Dek ini warnanya apa, ini yang katakan apa yang harus dilakukan kepada anak. Jika tidak, menanyakan kepada anak apakah dapat melakukannya, misalnya kepada orang tua atau kepada pengasuh. Contoh, Bu, apakah anak biasanya bisa melakukan itu? Ini paling lama ya sebetulnya. Kemudian keempat, be report atau berarti no opportunity atau tidak ada kesempatan. Anak tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan uji coba karena ada hambatan. Skor ini hanya boleh dipakai pada uji coba dengan tanda R. Oke, ini membuat menuliskan hasil. Dikatakan lebih jika ini adalah garis umur, yang garis vertikal ini adalah gugus tugas yang harus dilakukan. Dikatakan lebih atau advance bila mana seorang anak lewat pada uji coba yang terletak di kanan garis umur, dinyatakan perkembangan anaknya lebih pada uji coba tersebut. Jadi misalnya tugasnya suruh A, ternyata dia bisa melakukan padahal dia melebihi garis umur atau belum waktunya, tapi si anak ini sudah bisa melakukan, maka dikatakan dia advance atau lebih. Kemudian yang kedua dikatakan normal. Dikatakan normal bila seorang anak gagal atau menolak melakukan tugas perkembangan di sebelah kanan garis. Ya. Demikian juga bila anak lulus atau P, atau gagal atau F, atau menolak atau refuse R pada tugas perkembangan di mana garis umur terletak antara persentil 25 dan 75, maka dikategorikan sebagai normal. Contoh di sini dikatakan normal adalah ini garis umur, kemudian gagal melakukan tapi dia di depan garis umur atau menolak. Sedangkan kalau dikatakan dia lulus tapi kurang pada persentil antara 25 sampai 75. Ya, yang diarsir hitam itu adalah 75 sampai 90. Sedangkan yang putih itu adalah 25 sampai 75. Sehingga apabila P, F atau R pada rank ini atau pada daerah putih ini, maka dikatakan normal. Hasilnya caution atau peringatan bila seorang anak gagal atau menolak melakukan tugas perkembangan di mana garis umur terletak pada atau antara persentil 75 dan 90. Jadi pada daerah yang diarsir ini itu adalah daerah 75 sampai 90. Tapi anak ini gagal melakukan tindakan tersebut atau menolak untuk melakukan tindakan tersebut. Misalnya pas di 75 atau antara 75 dan 90 atau bahkan pas pada saat garis terakhir untuk tugas perkembangan tersebut. Ini si anak ini menghasil atau dikategorikan sebagai peringatan atau caution. Sedangkan untuk selanjutnya adalah delay atau keterlambatan. Bila seorang anak gagal atau menolak melakukan uji coba yang terletak lengkap di sebelah kiri garis umur, misalnya ini garis umur, dia total tidak bisa sama sekali melakukan atau sama sekali dia menolak untuk melakukan. Kemudian no opportunity atau tidak ada kesempatan pada tugas perkembangan yang berdasarkan laporan orang tua
yang melaporkan bahwa anaknya tidak ada kesempatan untuk melakukan tugas perkembangan tersebut. Hasil ini tidak dimasukkan dalam mengambil keputusan, di mana pada garis umur yang terlewati atau terpotong garis umur atau bahkan harusnya sudah dilalui garis umur tapi tidak bisa atau tidak dilakukan tugas perkembangan, maka tidak bisa disimpulkan si anak ini apa. Kemudian langkah mengambil kesimpulan, dikatakan perkembangan anak ini normal apabila tidak ada keterlambatan atau paling banyak satu question atau satu peringatan. Lakukan ulangan pada kontrol berikutnya. Kemudian yang kedua, suspek atau diduga bila terdapat lebih dari atau sama dengan 2 question, 2, 3 dan sebagainya, dan atau lebih dari atau satu keterlambatan. Lakukan uji ulang dalam 1-2 minggu untuk menghilangkan faktor yang menghambat, misalnya rasa takut, keadaan sakit atau kelelahan. Kemudian yang ketiga, untestable atau tidak dapat diuji. Bila ada skor menolak atau refuse pada lebih dari atau satu uji coba, terletak sebelah kiri garis umur, atau menolak pada lebih dari satu uji coba yang ditembus garis umur pada daerah 75-90%. Ini perlu dilakukan uji ulang pada 1-2 minggu berikutnya. Kemudian tindak lanjut yang perlu dilakukan yaitu jika hasil screening dicurigai atau disuspek adanya gangguan, maka perlu dievaluasi diagnostik untuk development assessment untuk selanjutnya. Apakah mengalami masalah perkembangan ataukah normal? Kalau memang mengalami masalah perkembangan, maka dilakukan intervensi dini. Apabila dari hasil screening dihasilkan normal, maka perlu adanya monitoring perkembangan secara rutin. Ini akan terlihat ada masalah atau tidak. Contoh kasus di sini, seorang ibu berusia 36 tahun datang ke PPM untuk memeriksakan keadaan anaknya. Ibu mengatakan anaknya laki-laki berusia 16 bulan dan belum bisa berjalan. Ia khawatir dengan keadaan anaknya. Yang pertama di sini ada pemeriksa, namanya siapa, tanggal periksanya tanggal berapa, nama si anak siapa, tanggal lahirnya tanggal berapa. Kemudian di sini ada garis umur, ada bulan, di sini ada 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 15 bulan dan sebagainya sampai 6 tahun. Kemudian di sini ada persentil 25, 50, 75, 90%. Jadi kalau yang di arsir hijau ini atau yang di blok hijau ini adalah 75-90%. Itu adalah yang harus bisa dilakukan. Sedangkan 25-75 tadi ada yang dia misalnya gagal atau lulus atau tidak mau melakukan pada garis umur yang terlewati masih normal. Nah, di sini akan terlewati beberapa tugas perkembangan. Tadi berumur 16 bulan, maka kita tarik garis lurus garis 16 bulan. Ini. Nanti kita akan perhatikan per masing-masing sektor dari personal sosial, motorik halus, bahasa, dan motorik kasar. Kita lanjut untuk di sektor personal sosial. Pada sektor personal sosial yang terlewati garis umur 16 bulan adalah menyuapi boneka, membuka pakaian, menggunakan sendok dan garpu, minum dengan cangkir, menirukan kegiatan, main bola ke pemeriksa, dadah-dadah dengan tangan. Ini saya ambil 7 sektor yang terpotong dan berdekatan. Kenapa? Minimalkan pemeriksaan adalah minimal 3 tugas
perkembangan, terutama yang sudah terlewati. Kalau sudah terlewati ini harusnya dia bisa melakukan, ya, dan nanti yang terpotong. Oke. Kemudian untuk sektor adaptif motorik halus, di sini yang terpotong adalah membuat menara dari kubus, mengambil manik-manik dan menunjukkan ke pemeriksa, mencoret-coret di kertas atau di lembar yang disediakan, kemudian menaruh kubus dalam cangkir. Ini ada 4 minimal tugas perkembangan yang berdekatan dan yang terlewati. Ini ada yang diarsir sudah melewati 75 sampai 90, ya. Oke. Kemudian sektor bahasa. Untuk sektor bahasa yang terlewati garis umur dan berdekatan dengan garis umur atau sebelah kiri garis umur, ada 4 tugas perkembangan. Yang pertama adalah mengucapkan 1 kata, 2 kata, 3 kata, dan 5 kata. Oke. Kemudian di sini adalah sektor yang terakhir, sektor motorik kasar. Di sini yang dilalui oleh garis umur dan sebelah kiri garis umur adalah berjalan naik tangga, lari, berjalan mundur, berjalan dengan baik, membungkuk, dan berdiri. Ini nanti kita teskan minimal 3 yang terlewati atau yang sudah harusnya lengkap, dan juga yang bisa sedang proses atau awal yang masih putih. Oke. Di sini petunjuk pelaksanaan ini adalah daftar pertanyaan-pertanyaan atau yang tugas yang harus dilakukan. Semuanya ada di sini di petunjuk pelaksanaan. Nanti disesuaikan dengan apa yang mau diperiksa. Misalnya tadi berjalan naik tangga atau lari atau berjalan mundur. Di sini ada pertanyaan ini yang poin di sini ada poin 30. Katakan pada anak untuk berjalan lurus ke depan. Tumit berjarak 2,5 cm atau 1 inci dari jari. Pemeriksa boleh memberi contoh. Anak harus berjalan 4 langkah berurutan. Nah, ini motorik kasarnya di sini. Nah, tergantung kalau disuruh melompat, anak harus melompat. Anak harus melempar bola lebar. Nah, ini tergantung. Kalau dia untuk pemeriksaan jalan, maka diminta untuk berjalan ke pemeriksa atau ke pengasuh atau ke ibunya. Bagaimana dilihat nanti apakah dia bisa melakukan tugas yang diberikan. Oke. Ini yang tugas-tugas perkembangan yang harus dilakukan disesuaikan dengan umur anak. Nanti setelah ini ada video, silahkan dilihat cara mengukur atau cara memeriksa untuk DDST. Oke, sekian untuk penjelasan tentang DDST ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.